Kemalasan dalam pandangan Islam. Kemalasan adalah suatu kondisi atau perilaku di mana seseorang enggan atau tidak memiliki semangat untuk melakukan aktivitas atau tugas yang seharusnya dilakukan. Dalam ajaran Islam, kemalasan dianggap sebagai perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup produktif, bertanggung jawab, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup, baik secara pribadi maupun secara sosial. Pandangan Islam tentang kemalasan. Dalam pandangan Islam, kemalasan dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya bekerja keras dan berusaha dalam setiap aspek kehidupan. Beberapa pandangan Islam tentang kemalasan adalah sebagai berikut. 1. Waktu sebagai amanah. Islam mengajarkan bahwa waktu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana ia menggunakan waktu yang diberikan. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya." Hadis riwayat Bukhari. 2. Bekerja adalah ibadah. Islam mengajarkan bahwa pekerjaan yang halal dan produktif dianggap sebagai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik dari hasil kerja tangan seseorang." Nabi Daud alaihissalam memakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, aktivitas produktif juga mendatangkan pahala. 3. Menghindari kemalasan. Islam mengajarkan umatnya untuk menghindari sikap malas dan fasik. Kemalasan dapat menghambat kemajuan dan perkembangan individu serta masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah kemalasan, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada hambanya yang malas." Hadis riwayat Bukhari. 4. Menjaga keseimbangan. Meskipun Islam mengecam kemalasan, agama ini juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu itu memiliki hak atasmu. Oleh karena itu, berikanlah haknya." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa beristirahat yang cukup juga merupakan bagian dari ajaran Islam. Solusi dalam Islam untuk mengatasi kemalasan. 1. Niat yang ikhlas. Memulai segala aktivitas dengan niat yang ikhlas karena Allah dapat memberikan dorongan dan semangat untuk bekerja keras. 2. Berpegang pada rutinitas. Menjaga rutinitas harian yang teratur dapat membantu menghindari kemalasan dan membuat waktu lebih terorganisir. 3. Berkah dalam berkarya. Mengingat bahwa setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dapat mendatangkan berkah dan pahala dari Allah. 4. Menjadi panutan. Rasulullah SAW adalah contoh teladan dalam produktivitas dan berusaha. Memahami dan mengikuti teladan beliau dapat menjadi inspirasi untuk mengatasi kemalasan. 5. Berdoa untuk bersemangat. Meminta kepada Allah untuk diberikan semangat, energi, dan kemauan yang kuat untuk melakukan aktivitas-aktivitas produktif. 6. Menghindari perbuatan sia-sia. Islam mengajarkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat, karena perbuatan itu dapat menghambat kemajuan dan membuang-buang waktu. Dalam ajaran Islam, kemalasan dianggap sebagai suatu perilaku yang merugikan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Islam mengajarkan pentingnya bekerja keras, produktivitas, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menjaga niat yang ikhlas, berpegang pada rutinitas, dan berusaha untuk menjadi panutan, umat Islam dapat mengatasi kemalasan dan hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam terdapat beberapa dalil yang menggambarkan tentang pentingnya menghindari dari sifat malas, yaitu dalil-dalil sebagai berikut. 1.
Hadis tentang kerja keras dan berkah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dari hasil kerja tangan seseorang. Nabi Daud alaihissalam memakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah menekankan pentingnya bekerja keras dan bahwa hasil tangan akan mendatangkan berkah. 2. Tanggung jawab pemimpin dan rakyat. Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu akan dimintakan kepemimpinanmu dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas amanahnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dia lakukan selama hidupnya. 3. Menjauhi kemalasan. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kemalasan, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada hambanya yang malas. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa Allah tidak menyukai sikap malas dan mengajak umatnya untuk menjauhi kemalasan. 4. Pentingnya waktu. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan demi waktu. Quran surat Al-Asr ayat 1. Ayat pendek ini mengingatkan umat Islam tentang pentingnya waktu sebagai sesuatu amanah dan bahwa setiap saat harus dimanfaatkan dengan baik. 5. Pekerjaan sebagai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu mengajarkan temannya, maka hendaklah ia duduk tidak berdiri. Kemudian apabila dia ingin berdiri, berdirilah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah menunjukkan bahwa bahkan tindakan mengajar atau berbagi pengetahuan dianggap sebagai bentuk ibadah. 6. Menjaga keseimbangan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, oleh karena itu berikanlah haknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan bahwa seseorang juga memiliki hak untuk istirahat dan menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. 7. Pahala dalam berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang beramal salih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Dengan merujuk pada dalil-dalil ini, kita dapat memahami bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjauhi kemalasan, menghargai waktu, dan berusaha keras dalam segala aspek kehidupan. Semoga Allah selalu meridhoi semua perbuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan subscribe, like, dan share